akan lebih baik lagi Mas Anies ini menghembuskan isu-isu tentang ide-ide dan gagasannya sebagai bakal calon presiden jika ia nanti terpilih menjadi presiden di Republik Indonesia. Ini akan lebih menarik, akan lebih cakep, keren, dan bisa menjadi pertimbangan rakyat di Republik ini untuk memilih siapa nanti bakal calon presiden yang layak memimpin Republik ini. Karena jujur, sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik, sampai hari ini saya merasa Republik ini sedang baik-baik saja. Ini perasaan saya sebagai wong cilik ya. Indonesia sedang baik-baik saja. Salam sehat, salam kreatif. Kali ini saya akan mengulas lagi tentang Mas Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Untuk pendukung Mas Anies Baswedan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Tonton dulu videonya sampai habis, baru boleh berkomentar. Karena jujur, di sini saya bukan ingin mengkampanyekan siapapun, tapi saya sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik, hanya ingin sedikit beropini tentang kondisi politik yang saat ini terjadi di Republik ini. Jujur, sampai hari ini saya belum punya pilihan siapa bakal calon presiden yang nanti bakal saya coblos di 2024. Meskipun sudah muncul beberapa nama bakal calon presiden yang digadang-gadang bisa menjadi peserta pemilu nih di 2024. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, ada Mas Anies Baswedan, dan beberapa nama lainnya ya. Tapi sekali lagi jujur, sampai hari ini belum ada satu pun yang nyangkut di hati saya. Baik itu Mas Ganjar, Pak Prabowo, maupun Mas Anies Baswedan. Kenapa? Karena sampai hari ini tahapan pendaftaran calon presiden pun belum dibuka. Jadi ya maaf, saya belum bisa menentukan siapa pilihan saya nanti ya. Apalagi KPU juga belum membuka tahapan penyampaian visi misi, sehingga belum bisa kita lihat nih siapa bakal calon presiden yang layak menjadi presiden di Republik ini. Dan ini akan ditentukan nanti ketika para calon presiden ini menyampaikan visi misinya. Ya. Mungkin kalau saat ini sudah ada kandidat atau bakal calon yang sudah mensosialisasikan visi misinya, ya itu boleh-boleh saja sih, sah-sah saja. Belum ada regulasi yang melarang atau mengatur itu. Mereka secara inisiatif melakukan sosialisasi, ya silakan sajalah. Yang penting bisa menjaga stabilitas keamanan di Republik ini. Saya akan membahas terkait pernyataan Mas Anies Baswedan yang menuduh salah seorang Menko itu Menteri Koordinator, yang menurut Mas Anies akan mengubah konstitusi di Republik ini. Ya. Ada salah satu Menko yang akan mengubah konstitusi di Republik ini. Tapi memang Mas Anies tidak menyebutkan siapa Menko yang dimaksud itu, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan nih dari berbagai kalangan. Dan ini juga dikomentari oleh beberapa penggiat media sosial dengan berbagai macam opini tentunya ya. Bicara soal tudingan yang dilontarkan oleh Mas Anies ini sebagai rakyat di Republik ini, sebagai wong cilik, saya juga sangat menyayangkan kenapa Mas Anies bisa sampai menyampaikan itu, menuduh salah satu Menko akan mengubah konstitusi di Republik ini. Di kabinet Pak Jokowi ini ada beberapa Menko ya. Ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, ada Profesor Mahfud MD, ada Pak Airlangga Hartarto.
yang ini semua menjadi koordinator di masing-masing departemen kementerian. Lalu menteri koordinator yang mana nih yang dituduhkan oleh Mas Anies Baswedan ini? Sehingga menimbulkan polemik di dunia perpolitikan saat ini terkait pernyataan Mas Anies yang menyebutkan ada salah satu Menko atau Menteri Koordinator yang akan mengubah konstitusi Republik ini. Saya pikir Mas Anies juga harus menyebutkan nih siapa sosok nama yang dia tuduhkan itu. Jangan hanya menghembuskan isu yang membuat kegaduhan di Republik ini. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik dan Mas Anies ini menjadi salah satu bakal calon presiden yang akan diusung oleh 3 partai loh di pemilu 2024. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Mas Anies ini hanya sebagai intrik-intrik politik untuk mencari panggung supaya pemerintah saat ini terkesan buruk, terkesan jelek, tetapi untuk menutupi keburukan, kejelekan Mas Anies itu sendiri. Meskipun ya saya tidak menuduh Mas Anies ini jelek atau tidak. Tapi fakta yang beredar saat ini saya sampaikan juga bahwa Mas Anies ini orang baik lah. Mas Anies ini orang baik. Kalau bukan orang baik, ya nggak mungkin juga sih disurvei, ya namanya muncul 3 besar sebagai orang yang layak menjadi bakal calon presiden di 2024. Di samping ada nama Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto, serta nama-nama yang lain. Namun 3 besar memang urutan pertama Mas Ganjar Pranowo, lalu Pak Prabowo Subianto, dan Mas Anies Baswedan. Apa yang menjadi motivasi Mas Anies menuduh salah satu Menko ini akan mengubah konstitusi di Republik ini? Sampai hari ini juga masih menimbulkan tanda tanya ya. Apakah ini hanya sebagai intrik politik atau memang Mas Anies ini memiliki fakta dan data? Kalau memang Mas Anies ini memiliki fakta dan data, buka saja, sebut nama orangnya. Jangan hanya menghembuskan isu yang membuat kegaduhan. Ya, apalagi Mas Anies ini ada kepentingan politik. Akan lebih baik lagi Mas Anies ini menghembuskan isu-isu tentang ide-ide dan gagasannya sebagai bakal calon presiden jika ia nanti terpilih menjadi presiden di Republik Indonesia. Ini akan lebih menarik, akan lebih cakep, keren, dan bisa menjadi pertimbangan rakyat di Republik ini untuk memilih siapa nanti bakal calon presiden yang layak memimpin Republik ini. Karena jujur, sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik, sampai hari ini saya merasa Republik ini sedang baik-baik saja. Ini perasaan saya sebagai wong cilik ya. Indonesia sedang baik-baik saja. Yang hari ini merasakan tidak baik-baik saja, bisa jadi itu para politisi yang punya kepentingan di 2024. Sehingga tidak menutup kemungkinan berbagai cara upaya dilakukan oleh para politisi ini untuk meraih simpati masyarakat agar menang di pemilu 2024. Sekali lagi, saya sebagai rakyat kecil, sebagai wong cilik merasakan Republik ini sedang baik-baik saja. Ya, kalaupun ada harga sembako naik, ada harga BBM naik, ini sering terjadi juga dari sejak belum pemerintahan Pak Jokowi. Dari zaman Pak Harto juga pernah terjadi kenaikan BBM. Di zaman presiden-presiden yang lain juga mengalami hal yang sama, kenaikan BBM dan kenaikan harga sembako. Tapi jujur sebagai rakyat kecil, wong cilik, sampai hari ini saya merasakan Republik ini masih baik-baik saja.